bisa kayak gitu? Gue juga ngerti lah. Bikin polisi baik, apa sih ini slang? Gue liatnya gitu loh. Iya kan? Dia waktu bela reklamasi Bali dia kenceng banget. Cuma kalau urusan kesehatan ya lu jangan dengerin drummer punk. Kesehatan. Lu dengerin dokter COVID lu inget nggak? Kayaknya karya-karya Hindia, karya-karyanya Baskara gitu. Itu dia maksudnya ada sisi idealisme juga kuat gitu kan. Tapi dia lagunya itu juga menjual gitu loh. Ya dikemasnya nggak eksklusif ya, didengar sama banyak orang gitu. Bener, karena sekarang cari aman banget. Iya. Apa cuman cinta doang loh, cintaan doang. Sekarang lu bayangin tiba-tiba Bernadia bikin lagu reformasi gitu apa enggak? Meledak banget tuh. Pasti pesannya menggema di mana-mana, sayang banget loh. Tapi apakah dia salah pilih, salah tebak? Ya kemungkinan iya ya, kayak kita semua lah. Iya kan? Iya. Siapa yang ngira gitu kan? Kita udah hampir pakai baju biru. Hampir tuh, untung aja. Oh iyalah, harus regenerasi, harus kasihan lah, capek lah, biarin dia menikmati masa tuanya, mau komersil kayak apa, udah biarin aja, dia udah berjuang selama itu, udah makasih gitu. Kadang bertanya-tanya ya sama musisi pop yang naik-naik gitulah, maksudnya yang naik, apa mereka nggak pengen bersuara gitu, mewakili rakyat tentang keresahannya gitu loh. Iya apa nggak gatel ya? Gue juga heran gitu loh, apa memang lu orang itu cuma cari duit doang gitu loh? Idola lu itu lagi menyuarakan suaranya sendiri, bukan suara lu. Yang kebetulan sama. Iya kan? Kalau nanti di lain kesempatan lu beda pendapat ya lu jangan marah. Masa seumur hidup dia harus belain suara lu terus kan gitu. Iya. Halo, apa kabar? Masih bareng gua Richie Leozi, musisi asal planet Mars, dan Eka Pratama, musisi asal Pringsewu. Lu planet, gua bukan planet. Oke, kita udah lama ya nggak konten, udah sekitar 6 bulan lebih gitu. Ini episode ke-12. Jadi hari ini kita mau bicara soal musisi yang rajin bersuara gitu ya. Musisi yang rajin bersuara tentang aktivisme gitu. Ya musisi aktivis gitulah, musisi aktivis sama musisi yang bicara tentang kritik sosial gitu ya. Ya, sosial politik lah. Sosial politik gitu. Nah, sering yang bikin lirik itu mantep gitu. Keras lah. Keras ya. Nah, itu kita mau bahas nih. Dan jadi fenomenanya ini kalau sekarang kita lihat ini musisi-musisi itu udah nggak sefrontal dan nggak sevokal zaman dulu gitu. Itu kenapa gitu? Padahal kondisi daripada pemerintah gitu ya, kondisi sosial ekonomi gitu yang ada di Indonesia ini secara global juga ya, geopolitik, geoekonomi gitu. Indonesia juga lah, maksudnya itu lagi lagi banyak problem gitu loh, lagi banyak masalah, banyak problem gitu. Tapi kok kayaknya kita ngelihatnya nggak segreget dulu gitu loh. Dulu itu banyak bener ya kan, kayak Iwan Fals, Doel Sumbang juga loh. Terus slang dari dulu nggak sih? Iya, slang. Dari tahun 90-an. Iya. Slang, terus Ahmad Dhani, ideologi sikap otak itu yang tua, yang muda mabok, yang tua korup itu. Terus siapa lagi ya? Banyak ya zaman dulu ya. Banyak. Di tahun 2005 sampai 2010-an, 2000 lah, 2000 sampai 2010-an pun masih lumayan loh, kayak pas band, ya kan? SID. Terus siapa lagi ya? Power metal gua nggak tahu ya. Power metal gua nggak terlalu ini sih. Itu ya, Efek Rumah Kaca. Ya, Efek Rumah Kaca itu lagunya yang paling ini apa sih? Yang paling banyak sih dia. Banyak lah dia. Yang Sebelah Mata itu ya. Sebelah Mata. Sebelah Mata itu aslinya itu waktu itu nyeritain ini ya. Siapa sih itu dulu? Gus Dur. Siapa sih? Pokoknya itulah. Apa ini ya? Wiji Tukul bukan sih? Mungkin, gua nggak tahu gua. Itulah, pokoknya ya musisi-musisi indie gitu loh, musisi-musisi indie itu yang lebih bervokal. Kalau dulu ya musisi-musisi label itu juga lumayan banyak ya. Tapi slang itu label indie ya? Label lah. Label dulu mesti sih? Gua nggak tahu ding. Nggak tahu kan? Jadi slang ini yang lagu yang gua suka ya. Kalau cerita tentang itu ya, yang hidup sederhana. Apa judulnya itu?
Hidup sederhana. Hidup sederhana. Oh iya, Oh, seperti para koruptor. iya. Sederhana. Nggak punya apa-apa, tapi banyak cinta, hidup bermewah-mewahan. Punya segalanya tapi sengsara, seperti para koruptor. Nah itu loh. Gua seneng bener dengerin lagu itu loh. Tapi ya, setelah denger polisi baik. Aduh, gua nggak tahu itu kenapa sih maksudnya? Kok bisa kayak gitu? Gue juga ngerti lah. Bikin polisi baik, apa sih ini slang? Gue liatnya gitu loh. Ya kan? Yang nggak asik lagi kayaknya gitu loh. Udah kurang pang lagi ya. Kalau menurut lu gimana itu sih? Maksudnya Ya kalau menurut gue sih sebenarnya salah satunya juga termasuknya ekspektasi fans yang berlebihan gitu ya. Karena kan musisi-musisi ini juga nggak pernah mengklaim diri mereka itu sebagai aktivis atau apalah gitu. Mereka ya bikin lagu aja gitu. Jadi ya bahkan aktivis pun sebenarnya boleh memilih, boleh berpihak. Asalkan dari niat baik lah gitu. Maksudnya milih A karena si A dianggap pro rakyat gitu. Masalah nantinya ketipu ya urusan lain gitu kan. Yang penting dari awal milihnya dengan niat baik gitu. Sebenarnya nggak ketipu kayaknya tuh. Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuma ya dan kewajiban semua musisi pun sama, nggak cuma Iwan Fals kan. Kayak musisi dan artis yang baru kemarin rombongan seragaman pakai baju biru. Ya kan? Itu kan punya kewajiban sama Iwan Fals. Kenapa Iwan Fals yang dituntut terus untuk kok nggak bersuara, kok melempem, kok gini, kok gitu gitu kan? Padahal sama aja Ya. Walaupun kekecewaan fans bisa dipahami gitu. Karena ekspektasi yang berlebihan itu pun di build up. Maksudnya lu dijejelin lagu bongkar, terus itu kan mereka juga yang lebih jadi kan itu memberi mereka ekspektasi yang lebih ke si penyanyinya gitu, Iwan Fals misalnya. Walaupun si musisi itu maksudnya di dalam real life-nya gitu ya, belum tentu benar-benar aktivis kan, benar-benar ini. Bisa aja itu cuma sebatas karya gitu loh. Sebatas karya atau ya emang dari hati tapi ya kritiknya atau sikapnya sebatas bikin lagu dan itu ya bagus juga gitu. Nggak harus sampai turun ke jalan juga gitu kalau nggak mau. Kan bebas-bebas aja sebenarnya. Iya benar. Cuman kalau yang ini banget sih kayaknya SID itu bener sih kalau kayak Jering gitu turun-turun ke jalan banget kan dia. Oh dia waktu bela reklamasi Bali dia kenceng banget. Cuma kalau urusan kesehatan ya lu jangan dengerin drummer punk. Kesehatan. Dengerin dokter COVID lu ingat nggak COVID dia zaman COVID. Itu gue baca kepala gue kayak mau pecah tau nggak? Iya bisa ngobrol tentang kesehatan. So tau bener loh. Itu. So tau bener Jering ini. Iya kan? Tapi hal lainnya untuk reklamasi dia top lah. Oke lah itu kalau untuk masalah itu gitu. Ya aktif banget di real life-nya gitu. Dia menyuarakan hak-hak gitu dan pro rakyat banget sih dia itu. Iya. Gitu sih. Jadi menurut lu musisi-musisi ini ya ambillah contoh dua yang paling besar sekarang, Iwan Fals dan Slank yang dianggap aktivis, musisi aktivis gitu sebutnya ya. Menurut lu mereka menjual jiwanya nggak ke rezim pada saat Jokowi sih terlebih ya? Menjual jiwanya gitu ya. Kayaknya mereka nggak seberani Robert Johnson. Robert Johnson kan menjual jiwanya ke iblis, anjing. Nah ini karena ya gue nggak tahu ya kalau apa ya mereka ini gue respect atas karyanya sih sebenarnya. Dan kalau di kehidupan real life-nya maksudnya gue lihat kayak Slank sama Iwan Fals yang ini kan yang paling ini sih maksudnya di Indonesia pengaruhnya luar biasa dari karyanya. Kalau secara karya sih gue respect banget lah maksudnya bisa berkarya gitu dan menginfluence banyak orang gitu kan. Cuman kalau untuk di kehidupan real life-nya gitu bener enggaknya sebenarnya gue nggak ngerti gitu. Tapi ya karena mungkin umur juga gitu ya, maksudnya faktor U juga gitu. Artinya dulu ya kita selagi muda kan itu jiwanya berkobar-kobar gitu sih. Jiwanya berapi-api. Nah, kalau udah mulai 50-an itu sih orang-orang kebanyakan cari aman gitu. Gue juga nggak ngerti loh, apa lu tahu maksudnya yang di luar masih bener-bener ini loh. Sama kayak semangatnya kayak RATM itu kayak gitu nggak? RATM nah? RATM. Nah itu loh. Di Indonesia ada nggak sih gitu? India tapi nggak sekeras itu sih. Kalau India masih ada seni-seninya. Ya dan India pun kan umurnya belum segitunya kan. Kita nggak tahu nanti ke depannya kan. Ya benar. Ya kayak kalau si Tan Malaka bilang kan idealisme adalah kemewahan anak muda gitu. Jadi kemungkinan setelah panjang umur, setelah di umur lanjut itu mulai memudar tuh. Gue udah capek gitu kan. Idealis terus nggak makan. Iya sih.
Kalau di Indonesia ya yang bagus itu tadi ya apa namanya, kalau sekarang itu ya, sekarang itu masih balance gitu. Yang masih balance bener, maksud gua balance itu dia bisa dinikmati sama rakyat gitu lah, sama orang-orang awam gitu. Karya-karya Hindia, karya-karyanya Bhaskara gitu. Itu dia maksudnya ada sisi idealisme juga kuat gitu kan. Tapi dia apa ya? Lagunya itu juga menjual gitu loh. Ya dikemasnya nggak eksklusif ya, didengar sama banyak orang gitu. Bener, karena kalau gua lihat dari apa ya musisi lainnya gitu, itu mostly ya, maksudnya yang suara yang vokal gitu, itu musiknya terlalu segmented gitu loh, ya kan? Iya. Musiknya itu terlalu apa ya? Kalau kayak misal contoh festivalis itu sekarang namanya siapa? Dulu Jenny ya? Masih Jenny, festivalis, ya, dulu kayaknya Jenny. berubah nama lagi loh. Iya nggak sih? Berubah namanya cuma disingkat gitu, FS gitu. FSTVL Oh, atau kayak apa NTRL gitu ya? Iya gitu-gitu. Nah, itu festivalis itu bagus banget loh liriknya loh. Bagus banget itu. Liriknya bagus banget gitu, tapi musiknya ya jelek lah gitu. Gue liatnya musiknya, aduh jelek bener musiknya, sayang bener gitu loh. Itu kalau musiknya bagus sih dan menjual gitu, kayaknya impactnya Pesannya kan ya kuat banget pesannya. ya, liriknya bagus banget itu padahal. Terus apa ya, kayaknya banyak sih bagiannya, siapa lagi itu, Iksan Scooter ya? Iksan Scooter, Jason Ranti juga ada yang Iksan gitu-gitu. Ranti, iya sih gitu. Cuma kalau dulu ya, kalau zaman dulu itu kayak musisi-musisi yang pop gitu ya, masih ini loh, balance gitu sama idealisme dia, maksudnya sama lebih beragam gitu. Oh, sekarang cari aman banget. Iya. Apa cuman cinta doang loh, cintaan doang. Sekarang lu bayangin tiba-tiba Bernadia bikin lagu reformasi gitu apa enggak? Meledak banget tuh. Pasti pesannya menggema di mana-mana. Sayang banget loh. Cobalah gitu loh. Maksudnya jangan gitu-gitu aja lah. Lu juga pasti didengerin lah, ya kan? Pasti didengerin pasti kalau yang udah besar. Pasti didengar, iya. Enggak gitu. Jadi jangan cinta-cintaan lah. Jangan cinta-cintaan terus lah gitu lah. Karena lagu lu ya udah ini kan. Ya cuman apa ya? Mungkin nggak tahu ya, label-label itu juga mungkin lagi cari duit, lebih susah apa ya cari duit zaman sekarang, apalagi ke distract sama AI juga, songwriter gitu loh. Jadi orang-orang awam, orang yang bukan musisi gitu kan, dia juga udah enak bener, enteng bener bikin lagu, tinggal ketik pengen apa jadi gitu loh. Aduh, pokoknya sekarang ini disrupsinya gila-gilaan sih di dunia musik juga, kayaknya memang semua sih kayak apa akibat perkembangan teknologi gitu ya. Om Besarnya sendiri sini, aduh ini udah mentok lagi. Iya, udah mentok ini. Matiin aja lah daripada ganggu. Set. Oh, dia apa namanya? Macet gitu. Jadi ngurang terus gitu. Dia ngasih tahu apa ya, langsung besarin otomatis. Jadi gitulah kurang lebih ya. Ya jadi menurut gua kalau apakah Iwan Fals menjual jiwanya, kayaknya nggak tahu, tapi kayaknya enggak lah. Ya. Tapi apakah dia salah pilih, salah tebak? Ya kemungkinan iya ya, kayak kita semua lah. Iya kan? Iya. Siapa yang ngira gitu kan? Kita udah hampir pakai baju biru. Hampir tuh, untung aja. Untung aja. Kita walaupun nama kita nggak besar, tapi kita udah ada di jalan yang tepat kan. Kita udah ngobrol sama orang Gerindra. Iya, udah ke markas segala macam. Untung nggak jadi. Kalau bayangin kalau jadi hari ini kita harus belain makan siang gratis, mati nggak lu? Gimana coba cara belain makan siang gratis itu gimana caranya? Iya gitu juga. Aduh, banyak keracunan juga kan itu kan? Iya. Aduh, gila sih. Dan perspektif lain ya, kalau dilihat dari perspektif lain tuh, kayak lu lihat Iwan Fals sekarang, itu kan rambut udah putih, nih kayak bapak ini nih, rambut udah putih semua gitu kan. Terus ya udah opa-opa. Iya. Masa dari zaman, dia itu berjuang dari zaman Soeharto, taruhannya nyawa kan. Dari zaman dulu sampai 2025, kalau lu masih ngandelin dia untuk terus bersuara, untuk ada di garda terdepan gitu kan, kelewatan lah. Musisi tuh, ya kan? Iya kan? Ya kita juga ini loh, maksudnya kita mau rilis lagu yang gini lah, yuk ramein ya kan? Oh iyalah, harus regenerasi, harus kasihan lah, capek lah, biarin dia menikmati masa tuanya, mau komersil kayak mau, udah biarin aja, dia udah berjuang selama itu, udah makasih gitu udah. Itu yang nuntut mereka itu siapa sih? Banyak banget pokoknya. Artis-artis juga dah, maksudnya musisi juga ada dah. Oh kalau nggak lah, pasti tahu lah ya kan kalau ini fansnya aja. Makanya itu. Yang pada kecewa segala macem. Udah biarin kalau lu dengerin Iwan Fals atau slang terus udah nggak sesuai, ya lu pindah aja ke musisi lain yang masih nilainya sama kayak lu gitu. Padahal dulu ya mereka tuh udah oke banget gitu loh. Artinya ya mereka udah ninggalin jejak yang bagus lah, ya kan? Udah cukup lah, udah ganti yang lain kalau memang udah nggak pas gitu.
Makanya, gimana? Walaupun ya kalau slang bikin lagu polisi baik emang keterlaluan sih. Aduh. Terus si Abdinya diangkat jadi komisaris Telkom. Telkom loh. Ya itu agak-agak kelewatan ya. Tapi udahlah. Aduh. Dia udah berjuang sama itu udahlah. Iya. Gitu. Lu cari aja yang lain gitu. Sekarang kan ya udah mulai ada gentinya ya, kayak sama itu Sukatani yang kita bahas kemarin. Sukatani, Hindia dan lain-lain lah. Hindia itu. Lu dengerin aja yang itu kalau emang nggak suka sama ini. Tapi kayaknya lagu tentang itunya ya, maksudnya kurang nonjok banget. Maksudnya kurang nonjok itu di pasar itu kurang greget gitu loh, meledaknya apa gimana gitu loh, ya kan? Kayak Iwan Fals, lu mau lagi mabok, mau lagi mau status sosial lu apapun, lu nyanyiin lagu itu loh, iya kan? Iya, nggak tahu sekarang kok nggak segreget itu gitu loh, heran juga gua sih. Nanti Pesta Lara. Ya, lu dengerin ya, kita bikin loh lagu tentang itu loh, judulnya Pesta Lara gitu loh. Jadi ya intinya liriknya inilah apa ya, mewakili orang-orang yang termarginalkan. Nah, terus musiknya ya bisa dibilang berjuis lah untuk komposisi gitu. Jadi tapi liriknya mewakili orang-orang itu tadi gitu, dan nanti lu dengerin aja gitu ya. Dan ya kalau menurut gue sih udah sih, maksudnya gitu loh. Maksudnya sekarang itu tadi ya kayak menurut lu gitu. Ayolah kita musisi-musisi itu bikin lah gitu loh. Maksudnya bersuara yang keras gitu loh, iya kan? Iya. Dan sekarang ini maksudnya banyak problem gitu tentang sosial politik dalam negeri juga loh, gitu loh. Apalagi sekarang kan kalaupun lu musisi pop gitu ya, populer gitu kan, lu sekarang udah gak bergantung sama TV. Jadi nggak usah takut lah. Nggak usah takut dipotong kerjaan lu gitu. Gue juga kadang bertanya-tanya ya sama musisi pop yang naik-naik gitu lah. Maksudnya yang naik, apa mereka nggak pengen bersuara gitu, mewakili rakyat tentang keresahannya gitu loh. Iya, apa kan? nggak gatel ya? Gue juga heran gitu loh. Apa memang lu orang itu cuma cari duit doang gitu loh? Iya kan? Iya. Apa cuma cari duit doang, ini yang penting cari duit sama popularitas doang gitu loh. Padahal ya kayak gue bilang tadi, kalau tiba-tiba pindah gitu dari Bernadia yang patah hati setiap hari, tiba-tiba wah gitu reformasi gitu kan, itu bawa duit pasti. Iya. Iya kan? Gue juga bakal lihat gini lah, Bernadia yang tadinya kayak gitu kan. Wih, keren. Iya makanya. Keren orang ini sekarang gitu. Aduh, gitu ya. Jadi penutupnya di mana dari lu? Kalau menurut gua ya kurang lebih ya sama sih, maksudnya artinya apa ya, kita udahlah, maksudnya musisi sekarang yang lagi aktif ini, yang lagi bener-bener ini sama bener-bener naik, ayolah maksudnya kita bikin gitu, ramein tentang sosial politik, tentang ini loh, maksudnya apa ya, politik kita, dunia politik ya, dunia sosial politik, terus ya kan sekarang lagi banyak perang segala macam gitu loh. Iya. Kita bikin di luar lagu cinta-cintaan di luar itu gitu loh. Maksudnya harus biar lebih diberisikin melebar terus ya. Iya, lebih melebar. Jadi yang di atas nggak keenakan duduk-duduk. Iya, itu tadi gitu loh. Jadi kok kayak ngelihatnya itu yang di atas aman nih, aman gitu ya kan. Aduh. Tapi gue memang salutnya sama itu sih, sama siapa itu namanya, Sukatani itulah, movementnya maksudnya dari lagunya itu oke sih gitu. Jadi kita tinggal ayolah yang lain-lainnya ini loh, yang lainnya ayolah bergerak gitulah. Jangan ngandelin musisi yang lama aja gitu. Emang udah seharusnya ganti era kan. Iya, udah regenerasi lah, harusnya. Nah, gitu. kalau dari sisi fansnya ya, tadi kan lu bilang dari artisnya ayo kita ini. Nah, kalau dari sisi fansnya gue bilang sih, kadang kan lu sependapat sama musisi idola lu, gitu kan. Nah, itu tuh lu harus sadar dulu bahwa musisi idola lu itu lagi menyuarakan suaranya sendiri. Bukan suara lu, yang kebetulan sama, ya kan? Kalau nanti di lain kesempatan, lu beda pendapat ya, lu jangan marah. Masa seumur hidup dia harus belain suara lu terus kan? Gitu? Iya, benar. Iya. Ya kadang dia juga nggak usah dari sisi liriknya lah, dari musiknya itulah. Aslinya banyak kok artis-artis idola lu itu nggak nyaman kok sama musik yang mereka suka gitu, ya kan? Iya. Itu dari musiknya lah gitu loh. Jadi artinya iyalah, maksudnya lebih terbuka lagi pola pikir lo gitu loh. Tapi ya tetap dukung gitu loh untuk hal-hal baik gitu. Apalagi mewakili keresahan rakyat. Wah, ini yang kita butuhin sekarang gitu loh. Ya kan. Jadi ya udah sih. Dari lu ada lagi nggak? Maksudnya apa gitu, tambahan apa lagi? Gue cukup sih. Kalau gue ya juga cukup sih. Lu juga yang punya apa gitu? Nah kalau ini ya, lu yang punya suggest gitu ya. Kan kita nggak tahu sih, sekarang susah banget gitu loh. Maksudnya nyari. Gue ini kadang
bantu secara sukarela loh, kayak kemarin si Kudroh gitu kan, lagu tentang apa ya, For the Friends, lu dengerin itu For the Friends. For the Friends gitu, kayaknya gue kirim ke lu juga, Iya, iya. ya kan? Itu tentang kemanusiaan ya? Tentang kemanusiaan itu bagus banget gitu loh, tapi banyak ketutup apa ya sama musisi-musisi, aduh yang lagu tai itulah yang kemarin gue bahas itu, lagu apa itu namanya, judulnya Garam dan Madu. Itu kan lagu tai gitu. Dia rilis gitu lagu loh. baru, lu tiba-tiba muncul di ini gua. Apa? Dia rilis lagu baru. Hah, iya tah? Dia muncul di YouTube, kayaknya di short YouTube gitu. Tunggu ya, ntar gue bahas lagi coba. Masih tai apa enggak? Ya. Oke, dan gitu aja lah, gitu ya. Apa ya? Tadi nyampe mana sih gue ngobrolnya? Udah, nanti kita lanjut lagi lah mau ngobrolnya. Oh ya, kalau lu punya suggest ya musisi yang bagus nih, tapi nggak terkenal gitu loh. Maksudnya views-nya dikit banget. Ini bang bagus banget nih. Lu inbox aja kita berdua ya. Nanti kita kasih tulis nama IG lah gitu apa. Pasti kita tanggapin. Kalau Iya. bagus pasti kita juga nih keren. Kita dukung rame-rame lah. Kita dukung, iya loh. Gue maksudnya kita lagi bikin apa ya, kayak semacam komunitas yang Untuk saling inilah, dukung lagu bagus gitu ya. Iya, lagu bagus, yang musisi yang punya value gitu loh. Musisi yang punya nilai yang bagus gitu loh. Dari kesemuanya gitu. Kalau kita kaji secara holistik nih musiknya gitu, musiknya. Jadi ya udahlah gitu aja ya. Maksudnya kita ini udah lumayan panjang nih. Nanti kita nggak tahu nih. Kalau misalnya ada yang mau suggest lagi bahas apa, tulis aja di kolom komentar. Dan ya gua akhiri sampai di sini. Gua Richie Leozi dari planet Mars dan Jeffrey. dah.